Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla: A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim yang mulia. A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Di dua ayat yang mulia ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap diri orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan, mengikrarkan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kaum muslimin, para ulama menjelaskan bahwa ketika kita telah mengatakan, menyatakan, mengikrarkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita, akan menguji ikrar kita bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menguji ikrar bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah meyakini Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh telah saya, kata Allah, telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Tujuannya adalah fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan Allah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, akan mengetahui siapa orang-orang yang menyatakan ikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan benar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamannal kadzibin, mana orang-orang yang ikrar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin baru sebatas bibir dan ucapan semata. Sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, kita harus bersiap diri ketika kita menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernyataan kita itu benar dan jujur, ataukah pernyataan kita itu hanya sebatas bibir dan lisan saja. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya. Tentu ujian setiap hambanya berbeda-beda, tergantung dari keimanan yang dimiliki olehnya.
Bisa juga seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya mengenai keadaan keluarganya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan keadaan hartanya. Bisa juga kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan suatu penyakit. Dengan satu penyakit. Bahkan mungkin kaum muslimin ujian yang ketiga ini adalah pada saat ini sedang hangat-hangatnya. Mana orang yang menginginkan diberikan sakit badannya kaum muslimin rahimakumullah? Mana orang yang menginginkan diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka sebagian dari kita kaum muslimin rahimakumullah menganggap bahwa ketika kita diberikan rasa sakit, maka keadaan kita adalah keadaan yang sangat terpuruk. Bahkan tidak sedikit kita memandang bahwa jika seseorang diberikan rasa sakit, maka kita anggap bahwa mereka kedudukannya adalah terhina. Benarkah demikian kaum muslimin rahimakumullah? Tentu kaum muslimin kita harus mendengarkan bagaimana penjelasan Nabi SAW. Demikian juga penjelasan dari para ulama kita. Ternyata ujian yang kita terima berupa sakit itu bisa saja merupakan nikmat kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buktinya dari mana kaum muslimin rahimakumullah? Buktinya adalah penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah jika kita atau saudara kita atau orang-orang yang kita cintai pada hari ini sedang diberikan ujian sakit, maka ketahuilah barangkali itu merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau SAW bersabda, "Inna idzamal jazai ma'al idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang diraih oleh seorang hamba, besarnya pahala yang dimiliki oleh seorang hamba, itu besarnya sebanding dengan besarnya ujian yang diterimanya. Maka kita bisa katakan kaum muslimin rahimakumullah, semakin berat ujian yang diterima oleh seorang hamba, maka semakin besar pula pahala yang akan diterima oleh mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang mungkin terlupakan oleh kita, sehingga tidak sedikit saya sampaikan tadi di awal, tidak sedikit kita memandang bahwa ketika sakit kita menganggap diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap orang-orang yang diberikan rasa sakit atau penyakit pada hari ini itu adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kaum muslimin rahimakumullah. Karena mungkin saja kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dirinya, bagi diri kita, dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada kita. Karena Nabi SAW melanjutkan hadis yang mulia ini, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW melanjutkan dalam hadis yang mulia ini, karena sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, mencintai kaum, tandanya apa kaum muslimin rahimakumullah? Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah ini merupakan nikmat bagi kita kaum muslimin? Nikmat bagi orang-orang yang diberikan ujian sakit, nikmat bagi orang-orang yang diberikan ujian rasa penyakit. Ini merupakan kebaikan. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, jika rasa sakitnya itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil maksiat mereka,
Karena kita mungkin secara zahir mengatakan ada seseorang yang dahulunya ketika mudanya, ketika kuatnya mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di masa tuanya dia diberikan rasa sakit, kita mengatakan dia itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini benar kaum muslimin rahimakumullah, namun dalam sisi lain kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ini merupakan tanda di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan siksa atau azab di dunia ini. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Tirmidzi pula, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hambanya, ajjalalahul uqubah fid dunya. Tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman mereka di dunia ini. Jika mereka memang benar adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mudanya banyak bermaksiat maka di tuanya diberikan penyakit. Dalam sisi lain mungkin kita mengatakan terhina orang itu, namun dalam sisi lain kaum muslimin, barangkali Allah Subhanahu wa taala justru menghendaki kebaikan pada dirinya, yakni mempercepat hukuman di dunia ini. Karena jika hukuman itu ditunda sampai hari kiamat kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang sanggup. Karena hukuman di akhirat kelak adalah hukuman yang dahsyat, super dahsyat, dan kemudian berlipat. Kaum muslimin rahimakumullah, maka wajib kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita diberikan rasa sakit maupun dari saudara-saudara kita yang diberikan rasa sakit. Demikian juga kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah sakit apapun yang kita rasakan, baik sakit yang kita anggap biasa sampai sakit yang mungkin pada hari ini sedang hangat, maka sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, semua itu merupakan penghapus dosa-dosa kita. Semua itu merupakan penebus dari dosa-dosa kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adha min maradin fama siwahu illa hatallahu bi sayyiatihi." Ma min muslimin yusibuhu adha, tidaklah seorang muslim itu diberikan musibah berupa adha, penyakit, min marad itu rasa sakit, fama siwahu atau selain darinya, illa hatallahu bihi sayyiatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau selainnya, maka dengannya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan mungkin jika ada saudara-saudara kita yang ketika diberikan rasa sakit, penyakit, bahkan membawanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita dapatkan saudara-saudara kita yang diberikan penyakit dan kemudian meninggal dunia dengan sakitnya tersebut. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa sedikit pun. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'minin wala mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'atu." Ketika seorang muslim, seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, dia diberikan rasa sakit, diberikan penyakit yang menaun, penyakit kronis yang tidak kunjung sembuhnya, bahkan mungkin penyakit itu menjadikan, membawanya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fi jasadihi wa malihi wa waladihi, baik itu dalam jasadnya, malnya, hartanya, dan anak-anaknya, keluarganya, hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah, sampai dengan membawanya ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa sedikit pun. Dan bukankah ini merupakan nikmat bagi kita kaum muslimin? Nikmat bagi orang-orang yang diberikan ujian rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita diberikan sakit, tentu kita meninggalkan sebagian dari ibadah yang sudah kita rutinkan sebelumnya. Salat jamaah kita ditinggalkan karena sakit. Tilawatul Quran kita,
sholat malam kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang ketika mungkin kita sehat dikerjakan secara rutin, namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa sakit kepada kita, semua ibadah itu ditinggalkan. Namun ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, mereka tetap akan mendapatkan pahala seperti mereka melaksanakan ibadah tersebut ketika mereka sehat. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah seorang hamba itu diberikan rasa sakit, kemudian juga melakukan perjalanan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan tetapi mereka sekalipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, dalam perjalanan jauh, mereka meninggalkan amalan-amalan yang awalnya dirutinkan dan istiqomah, maka mereka tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlimpah seperti mereka melakukan amalan tersebut dalam keadaan sehat. Bukankah ini merupakan nikmat bagi kita kaum muslimin rahimakumullah? Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sakit merupakan nikmat. Kalau kita memberikan atau menyandarkan bahwa ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, satu nikmat kembali orang-orang yang diberikan rasa sakit. Terlebih penyakit yang pada hari ini mungkin banyak orang yang antipati. Jangankan temannya, keluarganya pun tidak boleh mendekatinya. Keluarganya pun, istrinya, suaminya, anak-anaknya tidak boleh menemaninya. Kaum muslimin rahimakumullah, jika mereka tahu, sekalipun mereka sendiri di sebuah ruangan, karena mungkin itu sebuah prosedur, namun ketika mereka menyadari bahwa sekalipun keluarganya tidak menemani mereka, namun mereka sedang ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah mereka akan tenang hatinya, diberikan rasa tenang hatinya. Dan barangkali kaum muslimin rahimakumullah, ketika diberikan rasa sakit, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali keistimewaan orang-orang yang diberikan rasa sakit. Kadang justru kaum muslimin mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan kita yang diberikan kesehatan banyak kelalaian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis qudsi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang sedang sakit itu ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ya bani Adam, qad maridtu lam ta'uduni. Qala ibn Adam, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Qala ta'ala, amma alimta anna abdi fulanan qad marida lam ta'udhu. Amma alimta law udtahu lawajadtini indah. Ya ibn Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, qad maridtu lam ta'uduni, saya sedang sakit, engkau belum menjengukku. Qala ibn Adam, maka Bani Adam mengatakan, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu ya Allah sedangkan engkau ada Rabb semesta alam ini. Amma alimta, qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, amma alimta, apakah engkau tidak tahu, anna abdi fulanan maridu lam ta'adu, ada hamba-hambaku yang sedang sakit tapi engkau belum menjenguknya. Amma alimta law udtahu lawajadtani indah, engkau tidak mengetahui jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku berada di sisi-sisi mereka. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang luar biasa bagi kita yang pernah diberikan rasa sakit, atau mungkin saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang sakit, berikan kabar gembira bahwa mereka ternyata
bisa juga dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu kita bukan menginginkan diri kita diberikan rasa sakit. Tidak, kaum muslimin. Tentu kita ingin tetap hidup sehat. Badan kita sehat. Karena ketika pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat badan pada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan diri kita dan keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan rizki pada hari itu. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, bahwa mereka seolah-olah telah mendapatkan kenikmatan dunia ini. Man asbaha minkum mu'afa fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizatan lahu dunya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pada hari itu Allah berikan sehat badannya, Allah jaga keamanan dirinya dan keluarganya, Allah cukupkan rizkinya, faka'annama hizatan lahu dunya, maka seolah-olah mereka telah diberikan kenikmatan dunia sepenuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir kaum muslimin, nasihat para ulama kita yang pertama, ketika kita diberikan sakit, berburuk baiklah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ketika kita diberikan sakit, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, jangan banyak mengeluh ketika kita diberikan sakit. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, menyebarluaskan sakit kita di media sosial mungkin, atau di mana saja. Karena lemahnya iman kita. Karena para ulama mengatakan kaum muslimin, merupakan satu di antara tanda kuatnya iman seseorang, satu di antara tanda kuatnya tauhid seseorang adalah tidak menyebar luaskan sakitnya di media sosial atau yang lainnya. Jika alasannya adalah untuk meminta doa kaum muslimin rahimakumullah, maka sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, orang tua kita, saudara-saudara kita, tidak secara luas. Bahkan sebagian, tidak sedikit kaum muslimin ketika ada orang sehat kemudian melihat postingan kita, mereka menjadi kekhawatiran yang berlebih dan kemudian juga bisa jatuh sakit. Ketika kita meminta doa, maka mintalah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Insyaallah ta'ala itu tidak mengurangi doa dari mereka. Dan yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, nasihat dari para ulama, ketika kita diberikan sakit, berikan waktu, manfaatkan waktu ketika kita sakit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi dari hal-hal yang sia-sia. Karena kita lihat kaum muslimin, dia diberikan sakit, namun kemudian berjam-jam dia menonton sinetron, berjam-jam dia main WA, WhatsApp, berjam-jam dia main Facebook dan seterusnya. Hindarkan kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita sakit, sesungguhnya kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kaum muslimin, kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditemani oleh dokter atau suster, mungkin ketika rasa sakit itu muncul, kita minta tolong kepada mereka. Mereka juga paling memberikan kenyamanan sedikit. Namun ketika kita minta kepada zat yang menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini lebih baik kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat bagi diri kita, bahwa rasa sakit ini ternyata adalah merupakan nikmat dan pahala bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang sakit, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.